Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa tonton sampai akhir agar tidak ada kejanggalan. Lanjut. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkap terdapat 5 perusahaan yang bakal melaksanakan penandatanganan kerjasama, PKS, sebagai bentuk lanjutan Komitmen Investasi Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Agung Wicaksono, menegaskan bahwa komitmen investasi awal dari 5 perusahaan tersebut bakal mencapai 1,25 triliun rupiah. Dan pagi hari ini kita saksikan 5 lagi pelaku usaha yang akan menandatangani PKS permohonan lahan 5 perusahaan anak bangsa dengan nilai investasi estimasi awal yang dikomitmenkan 1,25 triliun rupiah. Jelas Agung dalam agenda Market Sounding PPP IKN, di Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. Lebih lanjut, Agung membocorkan bahwa investasi 5 perusahaan itu bakal mendukung pembangunan kawasan mixed use development mulai dari hotel, area perkantoran dan juga universitas. Agung menekankan, komitmen investasi tersebut bakal melengkapi ekosistem perkotaan di Ibu Kota Nusantara khususnya KIP yang ditargetkan bakal mulai beroperasi menjadi kota politik pada 2028. Ini bentuk infrastruktur di IKN yang terus berjalan, bahkan makin maju dan KIP 1B dan 1C ini juga akan dimulai pembangunan infrastrukturnya tahun ini juga bersamaan antara infrastruktur yang dibangun pemerintah dan investor, tegasnya. Sebelumnya, OIKN tercatat membidik investasi tembus 60,93 triliun rupiah. Di mana, target investasi itu diharapkan dapat diwujudkan lewat skema KPBU. Jadi 2025 ini tadi yang kunci, untuk direalisasikan, memang target KPBU tadi, kata Agung. Agung merinci, gelombang investasi KPBU senilai 60,93 triliun rupiah itu bakal digunakan untuk mendukung pembangunan pada sektor hunian baik vertikal maupun rumah tapak. Dia juga menyebut, pihaknya saat ini tengah mengusahakan investasi IKN untuk pembangunan multi-utility tunnel, MUT, dan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, senilai 40 triliun rupiah. Nah, KPBU targetnya saat ini dari segi angka ada 60 triliun rupiah untuk perumahan dan sekitar 40 triliun rupiah itu untuk MUT dan jalan, ujarnya. Lanjut. Progres konstruksi pembangunan proyek strategis kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, masih dalam pengerjaan di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, yang telah digelar peletakan batu pertama pembangunan fisik groundbreaking tahap 4 pada 17 Januari 2024. Groundbreaking tahap 4 ini akan menandai dimulainya proses pembangunan Balai Kota dan Kantor OIKN dan Memorial Park Kantor Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, Kantor LPP RRI, Hotel, Pergudangan dan Masjid Negara. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono ini membuktikan komitmen Otorita IKN bahwa pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan rencana. Progres pembangunan fisik semakin terlihat, kami yakin dan optimistis target akan pembangunan tercapai, dan investor juga akan bertambah, ujar Bambang pada Selasa 16 Januari 2024 di Balikpapan. Bambang menjelaskan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sehingga sangat diperlukan dukungan dari semua pihak agar tidak hanya dipandang sebagai sebuah proyek tetapi upaya transformasi. Keterangan resmi Bambang, IKN merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 ingin pergi dari status negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan tinggi. Jokowi menyatakan kantor Otorita IKN yang akan menjadi tempat bekerja untuk para pegawai Otorita IKN dilengkapi ruang layanan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, data center, command center dan urban gallery yang berguna untuk pelayanan masyarakat secara real-time sehingga bisa lebih cepat dan profesional. Kantor Otorita IKN ini dapat menampung 600 orang pada tahap pertama. Nilai pembangunannya sebesar 547 miliar rupiah, dengan jumlah lantai yang dibangun sebanyak 6 lantai yang dilengkapi lapangan parkir, ujar Cakra sebagaimana dikutip harianhaluan.com dari sahabat, PU, Go. ID.
Dengan luas lahan 28.827 meter persegi, pembangunan kantor Otorita IKN tahap 1 terdiri dari gedung utama seluas 14.621,87 meter persegi termasuk 5 lantai, 1 lantai dan parkir. Gedung data center seluas 1.629,84 meter persegi meliputi 2 lantai yang dilengkapi infrastruktur jalan dan lanskap serta utilitas kawasan yang ditargetkan rampung pada Desember 2024. Lanjut, pemerintah tancap gas menyelesaikan proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Menteri Koordinator, Menko, Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimistis pembangunan IKN akan mencapai 80% pada Agustus mendatang. Tadi dilihat jalan tol sudah hampir selesai semua. Memang masih sedikit-sedikit jalan yang kurang bagus, tapi saya kira itu masalah proses dan 80% sudah bisa selesai sampai Agustus, kata Luhut. Hal itu disampaikan Luhut saat mengecek proyek IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 7 Mei 2024. Melihat kemajuan besar di IKN, ex-Menko Polhukam ini pede alias percaya diri, penyelenggaraan upacara hari ulang tahun ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 bisa digelar di IKN. Bukan hanya tol saja, tapi yang lain-lain saya kira sudah berjalan dengan baik. Tapi untuk semua ya nanti selesai kira-kira setahun lagi, ungkapnya. Luhut menjelaskan, kesiapan infrastruktur di IKN saat ini sudah sangat baik. Misalnya, pembangunan jalan tol Balikpapan menuju IKN yang hampir selesai. Selain itu, proyek Bandara VVIP IKN bisa beroperasi di 17 Agustus. Nantinya, Bandara VVIP bisa langsung menerima penerbangan maskapai secara umum. Airport itu bisa didarati dan mengakomodasi 3 pesawat untuk tanggal 17 Agustus, jelasnya. Luhut juga memastikan pemerintah akan menyelesaikan 2086 hektar lahan yang belum clear. Lahan yang belum clear tersebut ada rumah-rumah dan kebun warga. Untuk itu, dengan relokasi, pemerintah akan membangunkan hunian baru. Pembangunannya akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Tidak ada rakyat yang dirugikan sama sekali, tegasnya. Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, perkembangan pembangunan istana sudah hampir 70% dan persiapan lapangan upacara nyaris rampung. Lapangan upacara saya kira sudah 90% siap. Rumput-rumput ini sudah kita siapkan. Semua yang bendera sudah akan dipasang. Istana itu sudah, nanti Juni selesai, ungkapnya. Basuki menjelaskan, pada saat penggunaannya nanti, lapangan ini mampu menampung 8.000 orang. Penyelenggara upacara adalah Bapak Kementerian Setnek dan Kepala Sekretariat Presiden. Beliau harus mempertimbangkan kesiapan pelaksananya. Prasarana untuk pelaksanaan, itu akan memanfaatkan 4 kantor, ujarnya. Untuk bandara, kata Basuki, akan melaksanakan uji coba, komisioning, pada Juli 2024. Basuki mengatakan, landasan pacu, runway, Bandara VVIP IKN sepanjang 3,000 meter, tapi yang fungsional untuk upacara 17 Agustus 2024 baru sepanjang 2.200 meter.